warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMP Kota Bontang, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang di sekitar kita. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengundang keberkahan dan kemanfaatan atas ilmu yang kita pelajari hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Hai Sobat PKN Corner, apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, dalam video kali ini Ustazah akan membahas sebuah materi yang yang bikin kalian berpikir bahwa sosmed itu bisa menjadi hal yang membahayakan untuk kalian. Oke. Sosial media saat ini sudah menjadi hal yang sangat penting. Bahkan sudah menggeser kebutuhan primer kita. Bahkan ketika pembelajaran jarak jauh saja, ketika guru sedang menjelaskan, kalian pasti sambil mainan sosmed kan? Ayo jujur, apa aja deh, Ustazah tahu. Oke. Sebentar lagi Ustazah akan memberikan sebuah video mengenai bahaya dari rekam jejak digital kalian. So, hati-hati ya kalau pakai sosmed, karena sosial media bisa menjadi dua sisi mata pisau. Bisa memberikan hal yang positif untuk kalian dan bisa menjadi hal yang negatif untuk kalian. So, berhati-hati. Oke, kita akan tonton videonya. Setelah itu kita akan diskusikan bagaimana bahayanya dalam bersosial. Jangan sampai menyesal untuk masa depan kalian ya. Oke, keep on watching. Saya juga bisa masak, Bu. Oh ya? Saya bisa masak rendang. Rendang. Pasti di sana orang pada suka rendang, asal jangan terlalu pedas ya. Iya. Baik, Tina. Apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini? Atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana? Semuanya sudah jelas, Bu. Terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan ya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak, Ibu. Amerika, ya ampun. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Baik. Biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ini buat kalau minum. Timmy sini. Timmy capek ya? Timmy, my adorable Timmy.
Hai Mbak, boleh tanya-tanya nggak? Boleh? Ganggu nggak sih? Enggak sih. Oke, aku mau nanya dong, menurut Mbak penting nggak sih kita punya sosial media atau kita bersosial media tuh? Penting banget karena sosial media itu menghubungkan kita dengan orang lain. Nah, jadi kalau tanpa sosial media kita nggak mungkin bisa berhubungan dengan orang lain, kita nggak mungkin bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, selain itu sosial media itu penting juga untuk sarana hiburan kita. Jadi kalau nggak ada sosial media bisa aja kita stres kayak gitu. Tapi ada dampak negatifnya nggak sih? Pastinya ada. Nah, tapi tergantung kita sebagai pengguna. Kita bisa cerdas nggak sih untuk memanfaatkan sosial media ini? Oh gitu ya, oke, thank you. Hai Masnya, Hai. boleh nanya nggak sih? Ya boleh silakan. Punya sosial media nggak? Ada. Ada ya? Kenapa? Penting banget nggak sih? Sosial media. Ya. Penting banget. Soalnya ya kita berhubungan dengan orang yang jauh dari kita sih. Oke. Ada dampak negatifnya nggak? Dampak negatifnya akhirnya mungkin privasi kita sedikit terbatasi ya. Jadi biasanya kita semua untuk kita dan teman-teman kita. Sementara ketika kita akhirnya harus posting di tempat yang memang tujuannya untuk umum, akhirnya mau nggak mau semua jadi konsumsi publik gitu. Oh gitu ya. Kadang ada privacy yang harus dikorbankan. Oke, thank you Mas. Boleh nanya-nanya nggak sih? Boleh? Oke, menurut kakak sosial media itu penting nggak sih? Penting. Penting. Biasanya kakak sosial media digunakan untuk apa? Berinteraksi sama teman, terus belanja online, Oh gitu ya. Sosial media yang kakak punya apa aja saat ini? Instagram, Twitter. Oh gitu. Pernah posting yang aneh-aneh nggak sih di sosial media? Aneh-aneh gimana nih? Yang masih Yang melanggar norma? astagfirullah. Kamu berdosa banget. Oke. Terus bisa kasih dampak dampak negatif nggak sih kalau misalkan kita bersosial media tuh? Kalau untuk seusia kita sih menurut saya dampaknya masih banyak positifnya, kecuali untuk yang masih di bawah umur itu dampak bagi mereka itu karena mereka belum bisa ngatur emosi mereka, belum bisa ngatur mana yang bisa diambil yang enggak. Jadi menurut saya lebih banyak negatifnya buat yang masih di bawah umur. Oh gitu. Oke, terima kasih kakak. Hai kakak. Hai. Sorry mau ganggu. Pakai sosial media apa kak? WhatsApp, Instagram, itu sih yang paling sering Oh gitu. Biasanya sosial medianya dipakai buat apa? untuk kontak dengan orang-orang lain. Selain itu, Aja sih. gitu aja ya. Kalau belanja gitu pernah nggak belanja online kayak gitu? Oh pernah sih, kadang-kadang. Jadi menurut kakak penting nggak sosial media? Penting. Terus bisa kasih dampak negatif nggak sih dari sosial media? Kalau dampak negatif sih menurut saya ya, mungkin menjauhkan yang dekat kan. Oh gitu, menjauhkan yang dekat ya, mendekatkan yang jauh. Iya. Oke, thank you kakak. Boleh nanya-nanya nggak sih? Boleh. Menurut kalian sosial media itu penting nggak? Buat kalian di seumuran kalian? Penting. Pentingnya buat apa? Biasanya kalian gunain sosial media buat apa? Kadang lihat berita. Oke. Browsing tentang tugas-tugas. Ya. Tapi ternyata sosial media itu bisa ngasih dampak negatif nggak? Bisa. Contohnya apa tuh? Mungkin ya melihat yang hal negatif di sosial medianya. Gitu. Apalagi selain kita bisa akses konten-konten negatif. Apalagi kalian pernah nggak sih ngeposting hal-hal yang aneh gitu atau yang melanggar norma di sosial media? Nggak pernah. Oke, thank you ya. Setelah kalian melihat video dan sosial eksperimen yang Ustazah sudah tampilkan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa sosial media ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu ya jelas bisa menjadi alat untuk silaturahmi kita dengan orang yang jauh. Kemudian selain itu juga sosial media bisa digunakan untuk
sebagai jalan dakwah kita untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, dan bisa juga dijadikan sebagai alat untuk memperlancar kegiatan ekonomi, karena di sosial media ini saat ini marak sekali ada belanja online seperti itu ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli tapi secara online. Tapi bukan hanya sekedar untuk memberikan dampak positif saja, ternyata bisa menimbulkan dampak negatif. Apa aja tuh dampak negatifnya? Satu, semua berawal dari sosial media. Dari sosial media bisa terjadi tindak kejahatan. Banyak sekali berita-berita kriminalitas yang diawali dari sosial media. Hati-hati. Nah, dari sosial media juga bisa timbul yang namanya hoax. Nah, kemudian dari sosial media juga kalian bisa melupakan bahasa formal kita karena sudah terbiasa dengan sosial media yang bahasanya tidak formal. Jadi kalau di sosial media kebanyakan orang menggunakan bahasa informal ya. Kemudian dari sosial media juga kita jadi timbul sikap individualistis. Apa tuh? Lulu gue. Nah, jadi tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya karena terlalu fokus terhadap sosial medianya. Nah, boleh nggak jadinya bersosial media? Boleh, sangat boleh. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Boleh bersosial media asalkan tidak melanggar norma, baik norma-norma yang ada di masyarakat, norma kesopanan, kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan semoga diterapkan ya untuk anak-anak murid ustazah. Berhati-hatilah dalam bersosial media, bijaklah dalam sosial media, jangan sampai rekam jejak digital kalian bisa membuat penyesalan seumur hidup kalian seperti di video tadi. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.